Saya dapat namanya Maksun ya. Totalnya itu kurang lebih 12-an. Itu 3 hari berturut-turut itu menang. Saya lihat ada saldo, saya mainin lagi, menang. Saya main, dikasih lah gitu. Kalau nggak salah itu 6 jutaan. Menang 6 juta. Ya. Main A di sini gua nggak bukan nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa. Halo teman-teman, video kali ini gua ngobrol dengan Pak Abdul. Pak Abdul ini usianya udah cukup sepuh lah, maksudnya udah matang lah. Jadi beliau datang ke sini dalam rangka ingin cerita biar lega. Karena beliau juga hidupnya lumayan complicated, lumayan porak-poranda karena terjerumus judi online. Apa kabar Pak Abdul? Sehat? Kurang lah. Kurang sehat? Kurang. Kurang sehat, ya teman-teman. Jadi tadi datang juga kelihatan lesu lah gitu. Oke, tadi kan ceritanya kita di belakang sudah cukup dalam ya. Bapak juga udah cukup banyak menceritakan tadi. Aku pengen tahu di awal lagi nih, biar teman-teman tahu gitu. Pak Abdul awal kenal judulnya itu dari mana? Pertama kali itu dari teman kerja. Awalnya sih cuma pengen tahu aja, iseng. Ternyata saya sempat deposit kecil-kecilan gitu. Berapa kali deposit, tapi pada saat itu juga sempat nyesek juga gitu kan. 150.000 lah berapa kali deposit. Akhirnya pinjam lah handphone saya sama teman. Ya, dimainin, ternyata menang. Kalau nggak salah itu menangnya 300.000. Dibagi 2, saya mainin lagi di rumah. Ternyata menang ratusan ribu. Nah dari situ saya mulai bermain. Mulai bermain itu saya sempat kaget, itu sempat dapat 2 jutaan. 2 jutaan. Sempat bingung juga itu duit mau kemana gitu kan. Karena itu saya tahu duit haram. Akhirnya saya mulai kasihkan lah gitu. Kasihkan. Akhirnya saya bermain terus. Dikasih lagi, sempat naik turun lah gitu kan. Sampai akhirannya itu saya sempat dihabisin lah gitu kan. Nah pada saat itu saya sempat bingung kan. Ini nggak apa-apa, memang terus terang cerita ya. Iya. Ya. Ada uang order lah gitu. Order saya pakai sejumlah 500.000. Nah dari situ saya dapat namanya Maksun ya. Totalnya itu kurang lebih 12-an. Itu 3 hari berturut-turut itu menang. Tapi ya setelah 2 juta. Nah dari situ sih sempat saya bayar segala macam lah gitu kan, kayak hutang atau lain-lain. Itu tahun berapa Pak? 2004 kemarin. 2024. 2024 iya. Oke. Iya. Nah dari situ sempat ini belum parah sih sebetulnya. Sempat habis. Saya berhenti. Pada saat berhenti itu saya 1 hari berhenti, kacau tuh. Jadi pikiran saya itu ngambang gitu, kayak ngambang. Kok ada yang apa gitu. Saya nggak ngelihat situs lagi, tapi rasa penasaran itu timbul. Saya buka, ternyata di dalam itu ada duit lagi 200.000. Ada saldo. Ada saldo, jadi saldo apa sih namanya, rollingan ya. Saya sempat bingung mau diambil apa mainin lagi gitu kan. Akhirnya saya mainin. Oke. Saya mainin lagi, itu saya sempat berhenti, itu udah total saya habisin semua. Saya mau bersih gitu kan. Oh gitu. Jadi udah niat buat betul-betul bersih gitu ya. Iya, sampai uang-uang yang ini saya nggak mau pakai gitu kan. Saya mau total.
halal semua. Ya. Nah tiba-tiba dalam waktu sehari itu, selisih sehari, orang itu hari Minggu, Seninnya saya berhenti. Oke. Saya berhenti, saya lihat ada saldo, saya mainin lagi, menang. Totalnya itu 911.000. 900 berapa? 900.000. Menang 900.000. Ya. Dari saldo rollingan 200.000. 900.000. Oke. Nah dari 900.000 itu saya tarik 500, sisanya saya mainin habis. Begitu habis, 500 saya ambil lagi, saya mainin habis. Saya keluar lagi. Nah disitulah timbul terus. Dari situ saya sempat pinjol. Oke. Gitu. Sempat pinjol. Nah di akhir-akhir dari itu sekitar bulan antara Oktober November itu saya benar-benar kacau. Kacau karena terlibat utang piutang, pinjol segala macam lah gitu. Banyak itu Pak pinjol Pak? Pinjol itu kalau nggak salah ada 10. Ya, saya nggak tahu ilegal atau legal. Nah ini saya boleh cerita pinjol yang ilegal atau gimana? Iya boleh ceritanya aja. Jadi pada saat itu saya terlibat pinjol ilegal. Jumlahnya sih 2 kali transfer itu. Misalkan 1 juta dapatnya 16 atau 2 kali itu 17 atau 18 gitu. 2 kali saya harus bayar, tapi dapatnya 1 juta gitu kan dalam waktu seminggu. Nah, saya sempat diteror waktu itu. Kaget kan? Karena Jadi saya, ada saldo ini apa maksudnya, ada saldo tiba-tiba atau Bapak ke transfer otomatis atau gimana maksudnya? iya, jadi saya ngajuin saya nggak tahu kalau itu ditransfer gitu. Nah akhirnya Ya kan kalau ngajuin kan memang ditransfer Pak. iya, cuma nggak ada pemberitahuan. Oh. Iya, iya, jadi iya. pas saya cek ada saldo itu 2 juta lebih, ya kan. Oke. Nah saya nggak tahu dari pinjol mana gitu kan. Tiba-tiba beberapa hari kemudian saya langsung digas sama dia. Dia apa nih? Jadi kayak semacam Diteror. iya harus bayar gitu awal-awalnya Ditelepon? sih. Telepon. Oh, ngomong Pertama apa itu? WA, WA SMS. Oke. Pertama SMS, dia langsung jangan diblokir atau apa gitu. Nah besoknya baru tuh teror. Oh, oke. Teror. Aplikasi apa itu namanya? Nggak boleh disebutin? Boleh dong. Kalau nggak salah rupiah cepat. Apa? Rupiah cepat. Rupiah cepat. Kalau nggak salah. Apa rupiah kilat ya? Saya lupa deh. Oh, rupiah cepat atau rupiah kilat gitu Iya, ya? pokoknya. Itu berarti Bapak diteleponin, diteror itu? Iya. Oh, apa yang mereka katakan itu? Bayar gitu. Kelamaan pokoknya sampai nggak tahu mungkin ada kata kasarnya itu saya juga kurang paham sih. Pada saat itu saya sempat panik kan. Nah akhirnya saya bayar. Sejatuhnya rugi karena uang pemakaian itu cuma jatuh waktu seminggu. Saya juga nggak tahu kan. Nah akhirnya begitu yang saya bayar kedua kalau nggak salah, itu saldo masuk lagi langsung. Saya kaget kan, kok di sini juga. Akhirnya saya niat mau lapor polisi tadinya kan. Tapi kebetulan di tetangga saya ada polisi. Nah dikasih tahu, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jangan dibayar gitu kan. Nah kayak saya dibawa ke kayak semacam pembasmi pinjol lah mungkin ya. Itu saya sempat di permuk lagi gitu. Permuk. Ada uang masuk. Mungkin perjanjian 60-40 apa gimana gitu. Ada sekitar 3 juta atau berapa. Nah saya dapat tuh hampir 2 juta. Saya setor. Ini pembagian hasil lah kayak gitu ya. Dikasih tahu nih pinjol-pinjol ini ilegal. Nggak usah takut, saya tanggung jawab, nggak usah dibayar. Nah kecuali pinjol-pinjol ini. Ada 4 pinjol itu. Ini legal katanya. Oke. Akhirnya endingnya gimana tuh? Akhirnya di pinjol yang itu sih memang nggak ada yang telepon atau WA lagi. Berarti udah ke galbay semua? Galbay, memang Oke. udah tanggung jawab dari sana gitu kan. Oke. Saya juga nggak tahu yang di permok itu pinjol apa gitu kan. Mm-mm. Nah
Nah, yang ada 4 pinjol lah gitu yang Ada, oke. cuman sebetulnya nggak bermasalah juga. Saya bayar, Oke. tetapi sempat galbay juga itu dalam waktunya hari H, Ya. bingung, udah kacau balau keuangan. Mm-mm. Saya sempat bengong lah gitu kan. Akhirnya ditolonglah saya sama abang ipar saya. Mm-mm. Ditolong gimana itu? Dibantu bayar. Oke. Iya. Berapa pinjol itu? Ada 4 pinjol. 4 pinjol Ya, dibantu cuma bayar. nggak besar sih, nggak nyampe di bawah 1 juta lah gitu. Oke, Ada oke, sih oke. yang di atas 1 juta berapa gitu. Siap. Sebetulnya itu nggak galbay, cuman misalkan dalam 4 kali atau 5 kali saya bayar 2 kali atau 3 kali Oke, gitu. telat aja lah ya. Telat, cuman akhirnya galbay. Oke. Iya. Siap. Oke. Itu lanjut tadi ke judulnya, akhirnya gimana tuh masuk ke judul lagi tuh? Nah, yang bikin kacaunya gimana itu? Bikin kacaunya ini, jadi pada saat itu kejadiannya itu bulan Desember itu mulai kacau. Desember 2024. 24. Baru kemarin banget ya, Pak ya? Iya. Itu gimana itu, Pak? Jadi saya sempat udah bingung lah gitu kan, udah gimana nih, saya ada utang gitu kan, udah keuangan juga udah memburuk. Gara-gara main judul berarti ya? Iya. Oke. Nah akhirnya dibantu lagi sama kakek ipar. Mm-mm. Nah saya sempat dibantu dalam finansial ya, kayak saya kan ngontrak, dibantu nempatin kontrakan jadi nggak bayar. Mm-mm. Tapi pada saat itu masih bermain lah gitu. Oke. Nah pada saat di sana saya sempat hampir sebulan gitu berhenti. Saya memperbaiki kepercayaan Mm-mm. orang-orang kantor. Alhamdulillah sih udah membaik gitu kan. Udah membaik gitu, dari segi, cuma memang utang piutang itu dari segi ekonomi juga saya ada order masuk lah gitu kan. Mm-mm. Tapi puncak terakhirnya itu ya pas puasa, Pak. Puasa kapan? Kemarin. Iya. Puasa kemarin persis. Iya. Oke, Yang gimana tuh? Awalnya tadi iseng karena saya megang uang. Nah, megang uang saya iseng, saya main, dikasih lah gitu. Kalau nggak salah itu 6 jutaan. Menang 6 juta. Ya, Menang berapa? 6. Mm. Antara 5 atau 6 saya lupa. Mm-mm. Nah, pada saat itu mulai lagi kan. Tapi secara nggak sadar habis gitu uang yang itu. Berarti main pas bulan puasa, Pak? Iya, bulan Pas bulan- puasa mau Lebaran. Oke. Puasa apa enggak itu, Bapak? Awalnya saya ibadahnya alhamdulillah, sholat 5 waktu, puasanya lancar. Heeh. Ya itu gara-gara saya coba lagi gitu kan, iseng. Karena Iya, iya. itu mungkin saya nggak tahu kecanduan apa enggak. Nah jadi dikasih menang, udah habis. Iya. Habis Lebaran itu saya udah nol sama sekali. Terus sampai saat inilah gitu. Usianya berapa tadi, Bapak? 47. 47 ya? Iya. Bapak anak ada berapa? 2. 2. Ya. Usia paling gede usia berapa? Satu SMA itu SMA? SMA kelas berapa yang paling gede? Kelas 1. Kelas 1. Iya. Yang adiknya lagi? Kelas 3 Kelas 3. Iya. Kelas 3 apa? SD. Kelas 3 SD. Iya. Oh iya. Umur 47 tahun nih, teman-teman. Jadi ya ini sebenarnya usianya Bapak ini udah matang gitu ya. Tapi ya kalau udah terjerumus judul ya udah nggak bakal pandang bulu gitu, nggak bisa pandang usia gitu. Nah, tadi kan Bapak cerita di belakang Bapak juga terlilit di kartu kredit, itu juga yang bikin susah buat move on-nya lah Iya. gitu. Itu gimana di kartu kredit itu? Di kartu kredit itu sebetulnya kan
tagihan normalnya misalkan saya waktu itu kalau nggak salah 8 juta. Kalau dibayar normal hidup lagi semua. Jadi kan karena saya udah nggak pakai 6 bulan. Terus tapi ya itu karena judul itu jadi Nggak kebayar. Terus datang nanya gitu. Nah akhirnya itu yang jadi permasalahan saya. Limit berapa tuh kartu kreditnya? Limitnya 57. 57 juta. Iya. Wah, gede ya. Itu kartu kreditnya akhirnya apa ya? Nggak pernah dibayarin itu utang-utang di kartu kredit itu. Dibayar. Cuma Dibayar. dibayar itu cuma mungkin bunga atau gimana. Tapi yang saya bilang itu kan kalau misalkan harusnya kalau misalkan bayar 5 juta atau 8 juta kan ada tuh misalkan di WA. Ya. Nah itu normal pembayaran untuk sononya ini aja gitu, nggak ada, bukan pembayaran karena kemarin sempat 2 bulan nggak kebayar gitu, jadinya antara 2024 itu November Desember kalau nggak salah. Itu pemberitahuannya lewat WA kartu kreditnya. Telepon WA, email. Email juga ya, Ya, dapat ya. Dapat PDF-nya ya. Iya betul. Oke. Itu Bapak keluarga tahu nggak Bapak tuh bangkrut atau ya hidupnya carut marut gara-gara judul gitu? Istri sih tahu. Keluarga sih saat ini mungkin tahu. Oke. Ya, Gimana respon mereka? Ya responnya sih mungkin mereka sih sebetulnya masih ada bisa, saya tuh masih berubah gitu kan. Oh, berharap Berubah. ya, Karena mereka masih berharap buat Bapak iya, berubah. Masih percaya lah gitu kan. Iya, oke. Nah jadi saya sebetulnya di sini intinya sih mau total gitu kan, total mengembalikan kepercayaan lagi gitu kan. Karena memang tadinya sempat dikasih kepercayaan, saya mengulangi lagi gitu. Nah itu yang bikin sulit. Ya. Tadi kan Bapak cerita di belakang katanya ada saudara Bapak yang ada di Kominfo, ya. Iya. Bapak akhirnya ketahuan itu bermain judul, itu gimana tadi ceritanya? Ya jadi pada saat itu 2024 saya nggak pernah cerita masalah itu ke siapapun, keluarga nggak ada yang tahu. Akhirnya dari sempat memang ada yang curiga kan, karena saya kan terlibat pinjol utang-utang itu kan, galbay gitu kan. Iya. Ini uang buat apa gitu kan. Nah jadi memang sih nggak besar yang tadi cerita kan. Nah akhirnya lama kelamaan ditelepon, saya kaget Sama? sama abang ipar. Oke. Bahwa saya lagi bermain. Kok abang iparnya tahu itu tadi gimana? Jadi akhirnya kok bisa tahu gitu, saya sempat bingung kan, ini lagi main gitu kan. Udah ngasih tahu sih kalau mau berapa triliun juga nggak bakal bisa habis gitu kan, nggak bakal bisa menang gitu kan. Nah akhirnya diceritain semua sama dia kalau dia itu punya teman di Menkominfo, ngasih tahu kalau lagi posisi online atau nih adek lo masih ini nih gitu. Jadi tahu gitu. Jadi Bapak punya apa, kakak ipar? Kakak iparnya ini punya teman yang ada di Kominfo. Iya. Jadi kakak iparnya ini, kakak ipar Bapak itu mencari tahu ke temannya. Iya. Ini saudara saya bermain judul apa enggak? Iya. Gitu. Ketahuannya dari situ. Iya. Dan dari teman yang ada di Kominfo itu dengan ngeceknya dari apa di mereka? Ngeceknya dari nomor rekening kah atau dari nomor handphone atau apa? Nanya, nggak tahu dia. Jadi Yang diinformasikan ke temennya di Kominfo itu dari apa itu? kalau dari abang ipar sih taunya gini aja, saya punya teman di Kominfo jadi tahu kalau saya lagi posisi on gitu kan. Cuman saya nggak dikasih tahu apa-apanya gitu. Ya, yang nggak tahu dia ngambil datanya dari apa gitu ya. Iya, itu. Gini teman-teman, jadi kalian tuh sebenarnya sudah terdeteksi kalau main judul gitu. Nah, variabel mendeteksinya macam-macam, mungkin dari terlalu seringnya kalian membuka situs judul, atau dari nomor rekening, ya kan? Dari histori nomor rekening ini dilempar kemana, ditransfer kemana, atau dari device kalian, nggak tahu gitu. Yang jelas kalian tuh terdeteksi main judul gitu. Tinggal tunggu waktunya jadi ciduk.
gitu. Oke, akhirnya setelah tahu itu gimana itu? Setelah ia sampaikan ke saya, Mm-mm. saya sempat ada ini sih apa, sempat sadar gitu kan. Ya itu susah gitu. Kadang-kadang yang saya bilang tadi sebulan, nggak lama waktunya, nggak nyampe sebulan lah gitu. Kenal lagi gitu. Tapi memang kalau yang dibilang dari tadi cerita masalah finance ya, mungkin nggak sebesar dari yang ada di video itu dari Mas Imam. Mm-mm. Karena kan memang dari segi finansial saya hanya segitu. Cuma kan dampaknya gitu. Iya, iya, iya. Hal-hal apa aja yang Bapak alami itu ya dampaknya dari judul ini gitu? Pertama mungkin satu masalah keluarga ya. Masalah dengan ekonomi apa namanya, harusnya saya bisa ngasih bulanan atau gimana gitu kan. Ini saat ini udah bingung gitu kan. Di satu sisi juga tagihan-tagihan yang masuk gitu, apa telepon, jadi bingung gitu kan, sedangkan gaji saya ini ngepas gitu. Jadi dibilang bingung gitu, gimana penyelesaiannya gitu. Itu aja sih yang dampak yang paling parah itu. Cuman saya juga sebetulnya istri juga udah tahu. Nah sebetulnya sempat ada larangan juga buat kesini gitu, mungkin Ngomong ya, emang tadi saya telepon dulu gimana tuh? Waktu ngobrol sama istri, ngomong sama istri mau ke sini tuh gimana? Ngomongnya gimana? yang tadi, hari ini ayo jadi ke Bintaro, jadi juga katanya. Ya udahlah katanya, akhirnya izinin juga, yang penting saya udah izin kan gitu kan, pulang malam itu Ya. aja sih. Taunya mau ngapain ke sini? Udah cerita ke istri? Cuman ceritanya sekilas aja bahwa Mas Imam ini menangani masalah idola buat berhenti, buat segala macam lah gitu. Itu aja sih yang saya sampaikan, nggak panjang lebar sih saya. Karena Bapak sedang berikhtiar gitu ya. Iya, Istri maklumi lah ya. iya. Oke. Terus aku pengen tahu, ini kan Bapak terakhir main kapan? Hari ini. Hari ini. Iya, Hari ini. iya, Tadi di kantor. iya. Habis berapa tadi? Nggak banyak sih. Berapa? Karena gini, saya sebetulnya tahu itu settingan. Heeh. Ya, jadi gini, saya kan selama ini cuma pakai 2 ya, Heeh. satu situs, satu lagi aplikasi. Oke. Ya, jadi yang situs itu kan minimal bednya itu 400 kalau nggak salah. Saya udah lama itu nggak main dari 2024 terakhir. Mm-mm. Karena bednya itu bettingan ya, Mm. minimal 400. Nah saya orangnya sebetulnya agak safety juga gitu, Hmm. nggak pernah main sampai besar gitu Iya. kan. Makanya dikasihlah aplikasi melalui download. Mm-mm. Apa nama aplikasinya? Itu bisa di-download di Play Store. Iya, bukan di Play Store, jadi kayak semacam Website. ya pokoknya apa barcode ya? Oh, barcode. Iya barcode itu Tak dapat barcode-nya dari mana? teman. Oh. Dapat barcode-nya dari teman. Aplikasi itu di-install. Jadi Di HP gitu. Iya kayak semacam download ya. Ya semacam download Iya. gitu ya. Itu minimalnya 40 perak bisa. Berarti aplikasinya diinstal di HP itu. Iya. Kayak kita download aplikasi yang ada di Play Store gitu. Iya, cuman melalui Play Store nggak bisa. Iya. Iya. Ini kan caranya kan nggak lewat Play Store kan. Caranya kan melalui barcode itu tadi kan. Iya betul. Oh ya. Itu berarti banyak ya berarti ya. Mungkin teman-teman juga menggunakan aplikasi itu ini. Dengan cara yang sama menggunakan barcode ya. Oh. Barcode. Bapak juga tahu dari teman ya. Iya. Wah, berarti bener emang pemakainya banyak nih, ada aplikasi yang di-download. Oke. Ya, terus di mananya sih Bapak kesulitan berhentinya gitu? Iya. Sebetulnya kalau lihat dari video-video Mas Imam ya, tiap hari itu saya puter minimal 5 kali, nggak pernah putus tiap hari. Itu berjalan 3 bulanan, saya tonton. Saya tahu gitu bahwa itu settingan, dampaknya juga tahu gitu kan.
caranya juga, misalkan pertama ya kita tahu mengikhlaskan dulu pertama gitu kan, keduanya kekhawatiran apabila bila bermain lagi. Nah terus mindset, pola pikir harus dibenerin, yang nonton pajal-pajal, nah itu saya agak kurang paham juga. Tapi nggak tahu, saya tiba-tiba yang dia bilang itu, Susah gitu ya. tiba-tiba saya udah berhenti, udah total. Itu dari saya karena megang uang. Kesulitan Bapak untuk berhenti itu selama ini tuh apa? Karena kan Bapak baru tadi nih kan, Bapak main gitu kan. Nggak menerima kekalahan aja. Nggak menerima Sama kekalahan. gini, jadi puncaknya itu kan puasa mau lebaran ya. Yang tadi saya dikasih menang, tiba-tiba habis total. Itu berlanjut. Saya kan nggak bisa lagi untuk ngasih bulanan, 0 kan. Akhirnya saya pakai uang kantor. Uang kantor. Ya, Itu uang kantor dipakainya tuh gimana tuh? ya harusnya store, saya nggak store. Oh. Cuman akhirnya saya store karena kalau nggak di store saya selesai. Dipecat gitu. Ya, Berarti kantor tahu? nggak. Oh nggak tahu ya. Nah, jadi saya pinjem. Oke. Pinjam saya ganti gitu. Jadi semakin parah gitu kan. Tadi Bapak katanya di kantor sampai ada pelang segala macam buat judul, berhenti judul, karena Bapak itu maksudnya gimana tuh? Jadi mungkin saya juga tadinya kurang paham, tiba-tiba ada pamflet ya gitu. Saya baca, tiba-tiba ada gitu kan. Nah mungkin karena saya atau nggak tahu, tiba-tiba ada, jadi kayak ada larangan lah gitu untuk bermain judol, gaming segala macam. Oke. Itu tulisannya apa itu? Bahwa kan saya lupa sih, katanya banyak. Oke. Dilarang judul, bermain gaming dan lain-lain kayak gitu gitulah. mungkin. Oke. Di kantor, apakah mungkin setahu pengetahuan Bapak di kantor banyak yang main? Kalau di kantor yang kan saya kan ada beberapa, saya megang beberapa cabang. Jadi yang cabang utama itu kalau menurut saya sih banyak. Cuma karena di sana kan ribuan orang gitu. Cuman megang handphone atau ini main apa saya belum paham. Cuman sih yang pasti banyak. Banyak ya. Iya. Oke, kalau seletingan Bapak tuh teman-teman kantornya ya yang biasa ngumpul bareng segala macam. Tadi kan Bapak bilang taunya juga dari teman gitu. Itu banyak nggak tuh teman-teman yang pada main? Beberapa dari belasan orang, paling sekitar 5. Cuma nggak parah kayak saya sih. Oh nggak parah kayak Bapak. Iya. Loh apa nih yang membedakan menurut Bapak itu mereka nggak parah tuh dari mananya? Mereka masih bisa kontrol sih gitu. Misalkan kalau nggak ada duit selesai udah. Nah kalau saya itu terus dengan segala cara, gimana caranya gitu. Karena saya intinya satu ya mengembalikan aja untuk bayar utang itu. Mungkin Bapak nggak tahu aja kalau mereka itu sebenarnya di belakang gitu ya, atau mungkin lagi di rumah juga sama seperti apa yang Bapak lakukan gitu loh. Jadi melakukan berbagai cara, minjem ke sono kemari, yang penting depo kayak gitu. Bisa jadi kan kayak gitu, Bapak nggak tahu Ada aja sih, mungkin. ada satu orang mungkin, cuman tapi santai aja sih, nggak ke saya gitu kan. Ada, cuma mungkin dia bisa mengatasinya gitu. Kalau yang setahu saya yang lain enggak sih. Oh iya. Kalau profesi saya ya. Iya. Ya pertama kali saya kan lihat video Mas Imam ya kan. Berhenti bermain, terus mengatasi dampak dari judul ini. Itu aja sih. Intinya di situ. Kalau secara finansial juga saya sebetulnya bingung gitu kan. Walaupun masih kerja, cuma hutang piutang itu yang bikin bingung. Melihat video saya di YouTube tuh awalnya ngapain gitu? Awalnya itu saya buka YouTube, tiba-tiba ada aja. Ada, saya tonton. Wah, ternyata saya kaget juga kan. Mungkin ribuan ya Pak Imam ya. Ribuan orang gitu. Jadi saya nonton semua, akhirnya udah. Nah, itu yang bikin saya mungkin di saat saya sedang seperti ini ternyata
banyak yang itu ya gitu kan, lebih ya, walaupun yang saya bilang tadi secara finansial kan saya sebatas gajinya lah gitu kan. Nah kalau mereka sampai mungkin ratusan miliaran gitu kan. Nah jadi yang bikin saya bertahan, saya kuat ya karena nonton video Mas Imam tuh kan, lihat dampak-dampak ya apa ini ternyata yang lebih sulit dari saya tuh ratusan mungkin ribuan gitu kan. Ya cuma tetap nggak bisa dibohongin juga. Di samping itu saya juga tetap mengalami apa namanya, Depresi lah iya ya. depresi. Jadi kalau dilihat dari apa cerita-cerita yang di itu kan, wah saya jadi ada inilah Motivasi itu ya. motivasi ya. Ada gambaran di luar sana banyak yang lebih hancur Iya, gitu ya. Iya. Oke, balik lagi yang tadi. Jadi video saya tuh tiba-tiba nongol di beranda YouTube Bapak gitu Iya, ya. Bisa jadi Bapak mungkin pernah nonton video-video yang sejenis atau nontonin pola-pola gacor segala macam mungkin? nggak pernah, saya nggak percaya. Saya udah yakin itu settingan. Pertama, saya yakin 100%. Karena yang saya alamin itu bermain. Makanya ini yang saya main tahu safety gitu kan. Saya kasih naik. Saya tahu nih mau dijatuhin lagi. Saya langsung turunin bet. Nah makanya saya main di aplikasi itu bettingannya kecil gitu. Kalau di situ sudah saya ini nggak pergunakan. Jadi tapi kalau kita lagi secara nggak sadar gitu, kok tiba-tiba main bettingan gede gitu kan, tiba-tiba gak bisa berhenti gitu. Itu yang saya bingungin gitu. Jadi kalau yang ini sih sebetulnya safety-nya saya tahu nih settingan nih, saya dikasih tadi hancurin gitu. Yang saya bilang tadi apa algoritma ya. Sebetulnya sih paham, cuman yang saya bingung kok susah juga gitu kan saya berhentinya. Gitu. Ya, siap. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya lagi di belakang ya Pak, Iya. biar lebih mantap lagi, Iya, oke. lebih clear, biar Iya. Bapak betul-betul udah kuat, Nah, betul-betul 100% niat buat ninggalin, dan pola pikir Bapak juga berubah mudah-mudahan gitu ya. Nanti Iya. kita lanjutkan lagi diskusinya. Iya. Mungkin Bapak ada yang pengen disampaikan ke keluarga, mungkin kalau suatu saat Bapak mau menunjukkan video ini tuh saya lo gitu. iya. Mungkin ada yang pengen disampaikan ke istri, ke anak atau ke siapapun gitu. Pertama-tama saya terima kasih dulu buat yang mensupport saya, terutama yang paling saya hormati abang ipar saya. Keduanya saya janji sih, saya yakin bahwa saya akan bangkit gitu. Tapi mungkin satu harus dibakar dulu semangatnya gitu kan. Tapi saya punya keyakinan gitu. Nah yang terakhir ini sih kalau bisa benar itu udah berulang-ulang bahwa judul itu benar-benar menghancurkan suatu penyakit aja, saya bilang. Itu aja sih yang saya sampaikan. Terus saya minta maaf kalau banyak menyusahkan, terutama dari pihak keluarga dan orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya gitu. Tapi saya berjanji sebisa mungkin memperbaiki. Itu aja sih Pak. Di belakang tadi Bapak cerita katanya sudah sempat mau atau kepengen mengakhiri hidup tuh, gimana tadi ceritanya? Pada saat itu tahun 2024. Gimana? Jadi kalut gitu kan. Kalut, kok bisa saya seperti ini gitu kan. Ada sih keinginan gitu, keinginan di dalam hati untuk bundir gitu kan. Tapi ya mungkin satu tidak punya rasa keberanian juga. Keduanya mungkin saya kayak dikasih lah mungkin cobaan, kayak ada bisikan supaya saya kecil loh ini loh gitu. Masalahnya kecil gitu. Cuman ya itu, jadi saya Semangat lagi ya. semangat lagi. Saya lihat video dari Mas Imam terutama, terus ceramah-ceramah dari
YouTube ustadz bahwa bunuh diri itu kan adalah perbuatan dosa yang sangat besar gitu kan, yang mungkin itu nauzubillah min dzalik gitu kan. Tapi untuk saat ini sih tidak ada lagi gitu. Tidak ada lagi untuk rencana untuk ke situ gitu. Ya, pikiran-pikiran ke situ gitu Iya, lah ya. mungkin ya bagi laki-laki ya hadapin lah semua gitu kan. Cuma mental masih belum pulih gitu, makanya gimana caranya gitu. Kalau dilihat dari ini kan Mas Imam itu benar-benar saya salut lah gitu kan, salut. Jadi buat motivasi saya juga untuk bangkit untuk ini, karena dari nasihat apa gitu dari Mas Imam itu benar-benar masuk ke saya gitu kan. Itu aja sih Mas Imam. Ya. Makanya cuman ya itu yang saya bilang tadi itu pengen banget ketemu lah gitu. Sekali lagi saya pada inilah yang masih bermain, pertama benar-benar harus total. Pertama ya mungkin dampak dari judul itu benar-benar melebihi dari semuanya menurut saya ya, dari narkoba, dari segala macam. Keduanya ya buat sebetulnya yang saya sedikit tahu ekonomi kita lah terutama kan. Tadinya juga saya nggak tahu nih. Ternyata saya terus teliti ya dampaknya sangat berpengaruh juga gitu. Terutama ya kita harusnya buat jajan-jajan pinggir jalan atau apa. Jadi duitnya buat deposit. Iya, itu berpengaruh banget. Iya, siap. Oke, teman-teman, ini cerita dari Pak Abdul. Pak Abdul ini usianya 47 tahun, terjerat judi online. Nah, ini jadi contoh buat kalian. Kalian kalau nggak berhenti sekarang, ya nanti bakalan makin terpuruk, makin sengsara. Buat teman-teman yang ada di Jabodetabek, kalau pengen cerita ke sini silahkan DM aja atau di chat di WA, ada di deskripsi video. Saya terbuka lebar, open kalau teman-teman kepengen ngobrol ke sini. Mudah-mudahan cerita dari Pak Abdul ini jadi manfaat buat teman-teman semua, diambil hikmahnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.